Jalur naga siap melintas di daratan bumi Mataram. Pembangunannya pun digarap serius siang malam. Tak hanya itu, Tol Jogja Solo siap menghadirkan teknologi yang membuat kalian kagum bak berada di tanah kelahiran Paman Sam. Mengangkat derajat, ekonomi sekitar, memutar nasib dari minimum menuju premium. Inilah momentum. Bersama JMM, selamat datang di Bias Bicara Santai Radar Jogja Channel. Nah, seperti itu Pak, sudah seperti tetangga sebelah. Sudah mirip ya. Ya pemirsa, jumpa lagi di Bicara Santai Radar Jogja Channel. Kali ini masih bersama JMM, Jogja Solo Marga Makmur ya. Bersama Bapak Pristi Wahyono sebagai Direktur Teknik PT Jogja Solo Marga Makmur. Marga Makmur. Oke. Banyak sekali netizen di luar sana ya, warganet di luar sana membicarakan soal tol yang melewati wilayah Jogja dan sekitarnya seperti itu. Mereka selalu bertanya-tanya kapan dana bantuan ganti rugi untung itu datang, karena sebagian sudah dapat dan yang lain belum dapat. Sudah ada yang dipatok dan masih ada yang sosialisasi. Itu seperti apa sih Pak progres dari jalan tol itu sendiri menurut Bapak? Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Tol Solo Jogja ini saat ini ada dua kegiatan besar. Betul. Satu adalah kegiatan pembebasan lahan, yang kedua adalah pekerjaan konstruksi. Lah untuk pembebasan lahan maupun konstruksi ini memang kita mulai dari timur ya. Timur. Karena memang nyambung dengan tol yang ada. Betul. Seksi 1. Tol yang ada yaitu Tol Solo Semarang. Oke. Nah, itu nyambung berada di daerah Ngasem, tepatnya di Kartosuro, kira-kira begitu. Nah, itu kita mulai dari sana sebagai titik nol kita menuju ke arah Yogyakarta. Itu kita namai sesi 1 itu antara Kartosuro sampai dengan Purwomartani. Oke. Seksi 1 ya Pak? 1. Ya. Kalau bicara kegiatan tersebut progresnya untuk lahan sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 32% lah kira-kira untuk sesi 1. Untuk segi 1 sendiri sudah sampai 32% ya. Oke ya. Artinya secara umum tidak ada masalah. Karena apa? Memang kebijakan pemerintah saat ini pembebasan lahan ini sudah cukup bagus, artinya dengan harga yang relatif tinggi, jauh di atas NJOP lah kira-kira. Betul. Alhamdulillah cukup lancar, usaha pasti ada, siang malam pasti dikejar. Sehingga dengan sudah tersambungnya itu insya Allah sudah sangat membantu masyarakat. Jadi gini Pak Panang ya, bahwa proyek tol ini kan mungkin menjadi proyek terbesar sepanjang sejarah di Jogja, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi tol ini proyek terbesar sepanjang sejarah. Tentunya dampak daripada proyek besar ini tentunya juga akan besar pula terhadap perubahan ekonomi, secara politik, sosial, dan budaya dan sebagainya. Nah, baik pada pra-proyek, pada saat proyek berjalan, maupun pada pasca proyek selesai. Pasti ada dampak ke sana. Dampak positif ataupun negatif. Oleh karena itu, sehingga wajar dong kalau katakan para pemangku kepentingan, dalam hal ini katakan stakeholder atau para pemerintah setempat juga ikut cawe-cawe kan gitu ya. Iya. Dalam arti memberikan dukungan atau memberikan masukan gitu kan, sehingga tidak gedung nantinya loh kemarin kok gini ternyata gini, artinya sudah dilibatkan sejak awal gitu ya. Di dalam peraturan kami dengan kontrak dengan BPJT pun juga kita itu ada wajib namanya mendapatkan rekomendasi teknik. Iya. Gitu kan. Jadi kami membangun itu bukan asal bangun, tapi juga semua itu melalui proses yang
melibatkan dari awal itu dengan masyarakat setempat, dengan stakeholder setempat, dengan balai, dinas, balai pengairan, balai bina marga, dinas PU, dengan pemerintah daerah, semua dilibatkan. Sehingga tahu apa sih yang akan dikerjakan nanti seperti apa. Ya, gitu. Ya. Berarti itu menjadi bagian dari bagaimana langkah JMM untuk tetap proyek itu tetap bisa berjalan gitu loh Pak. Kami optimis, yakin tetap optimis jalan gitu ya. Karena kami sampai dengan saat ini sudah melakukan semacam komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder yang kami sebut tadi ya. Artinya betul. Dari langkah demi langkah kami sudah melakukan koordinasi dengan secara intensif dengan mereka. Insya Allah tidak ada masalah. Ya kalau tadi ada isu mengenai katakan sumbu filosofi itu kan masalah non teknis Pak. Betul. Kami orang teknis, kami nggak ngerti. Sehingga menurut saya ya lebih baik kita ngikut arahan saja kan itu kan. Mau kami nggak ngerti kok. Nah kami nggak ngerti kami ngeyel ya malah jadi runyam kan gitu kan. Sehingga kami pun karena kami bukan orang non teknis, kami tahunya teknis. Karena bicara non teknis juga mengikuti yang lebih tahu gitu kan. Jadi di situ ada memang semacam memang kalau itu menabrak cagar budaya misalnya, itu kan bisa didiskusikan, kemudian bisa piye digeser atau seperti apa gitu. Jadi tetap ada jalan di situ untuk menyelesaikan suatu masalahnya itu gitu. Betul. Jadi cagar budaya ini juga ada lembaga, ada balai namanya Balai Cagar Budaya itu ada baik di Jawa Tengah maupun DIY. Dan kita juga udah banyak koordinasi dengan mereka. Karena apa? Kita sadar bahwa Solo maupun Jogja ini kan sebenarnya dua kota yang sama, kota budaya yang masing-masing mempunyai kerajaan yang sama dulunya ya. Terus peninggalan itu juga banyak, heritage cagar budaya juga banyak. Bahkan tidak hanya di kota Solo dan kota Jogja, di sepanjang trase ini juga banyak, Mas. Iya. Sehingga pada saat kami melaksanakan mendesain trase ini ya tentu banyak itu nabrak. Tapi ya kita pasti akan kita adjust ya, kita sesuaikan gitu ya. Iya, betul. Meskipun memang kadang-kadang mempertemukan karena jalan tol sendiri sebenarnya kan punya kriteria. Gak boleh dong jalan tol belok-belok kan nggak mungkin. Betul, Artinya punya kriteria tertentu, sementara tol ini dibangun kan di Jawa, ya udah pasti penuh, sudah banyak penduduk, banyak ini dan sebagainya. Sehingga mempertemukan kepentingan baik masyarakat, kemudian dengan Balai Cagar Budaya, dengan kepentingan teknis. Ini harus ditemukan dan alhamdulillah so far is okay. Berarti hingga saat ini berjalan dengan lancar gitu Pak. Sesuai dengan rule gitu. Alhamdulillah. Oke. Ya, baik, bagaimana Pak? Apa yang ditawarkan nanti setelah tol itu jadi? Teknologi-teknologi apa yang bisa mendukung tol itu di masa yang akan datang? Baik, beberapa teknologi yang akan kita terapkan baik pada saat konstruksi maupun pada saat operasional nanti adalah penerapan BIM. BIM itu apa adalah, itu BIM, Pak? BIM itu adalah Building Information Modeling. Artinya dari namanya sih information modeling, artinya bangunan itu sudah kita bikin model sehingga semua informasi yang ada di bangunan itu akan bisa terekod secara digital. Oke, berarti yang lewat situ akan terekod gitu ya? Iya, artinya bukan yang lewat. Ini selama masa konstruksi. Oh, masa konstruksi. Jadi semua komponen-komponen yang dilaksanakan di proyek itu akan terekod secara digital dan bisa dimonitoring. Sehingga dalam hal kita memonitoring ataupun mensupervisi proyek itu bisa dilihat secara digital. Oke. Makanya aku nggak usah ke sana, lihat dari sini pun bisa. Oke, seperti gitu, CCTV gitu ya? Ya, gitu. Artinya dan itu BIM ini memang sudah menjadi kewajiban karena berdasarkan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 itu memang semua proyek infrastruktur itu memang diwajibkan sudah menerapkan teknologi BIM ini, gitu ya. Fungsinya BIM memang
sangat luar biasa, tidak hanya bicara masalah elemen-elemen apa saja yang ada di sana, tapi juga bisa menjadi platform antar stakeholder sehingga bisa komunikasi ke sana sebagai dasar membuat suatu keputusan. Iya. Terus kemudian juga dengan tim ini akan meminimais terjadinya kesalahan. Human error ataupun apapun, artinya sehingga menghindari adanya pekerjaan berulang. Yang akan pada akhirnya adalah efisiensi dan sebagainya. Dan yang lain lagi adalah pasca proyek ini selesai, ini semua data sudah terekod dalam bentuk digital. Suatu ketika nanti kalau kita ingin melihat itu di lokasi itu dulu ada apa, udah bisa dilihat dari situ. Dari awal sampai akhir. Sangat teknologi ini juga sangat bagus ya. Tapi kalau bicara secara detail ya mungkin habis waktu ini. Saya mungkin cukup. Ya, setidaknya bahwa penangkapannya adalah selama itu dibangun dari pra hingga pasca itu terekod dengan baik secara digital, sehingga ketika nanti dibutuhkan ataupun ada apa-apa di belakang di depan sana itu tinggal buka aja di bagian mana. Oh, ini sebagai kayak bukti. Oh, ini sudah sesuai prosedur. Ini buktinya bla bla bla. Gitu kan, Pak? Ya, itu BIM ya. BIM. Bukan drummer. Yang kedua, kita juga akan menerapkan adanya MLFF ya, Multi-Lane Free Flow. Dengan teknologinya adalah namanya GNSS yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini ada BPJT. Di mana apa sih MLFF itu adalah teknologi yang nanti itu tidak ada lagi namanya toolkit. Pintu tol. Kalau kita gerbang tol. Kalau dulu saat ini kita sering melihat tol di Jakarta sering macet karena antri bayar. Dia berhenti. Karena itu ya. Lah, besok itu nggak ada lagi. Ya, saya sempat melihat itu. Jadi teknologi seperti itu. Tidak lagi berhenti, sehingga karena apa? Filosofinya bahwa tol itu memang jalan bebas hambatan. Betul. Ya toh? Artinya ya meminimize atau menghilangkan hambatan yang ada, termasuk waktu pembayaran tidak perlu waktu sedetik pun gitu. Betul. Kalau dulu masih, apalagi zaman 5 tahun 10 tahun yang lalu pakai receh itu kan? Iya. Nanti delalai yang jaga itu kehabisan uang kembalian, nuker kese neng pasar dia. Karena repot tidak, lama kan. Setelah itu ada kemajuan sudah pakai tap, pakai money gitu kan. Tinggal ngetap. Tapi ini pun masih sering terjadi macet. Wong saldo nentel. Iya. Dan dia harus nggak ke pasar, ke Indotip lagi. Iya, itu. Ini sering terjadi. Saya sering lewat di tol itu. Waduh, ini pernah suatu hari itu saya tuh kena itu 2-3 kali. Kok yo ndelok nasib nih, kok yo untuk jalur sing pas depan lagi pas kehabisan saldo gitu loh. Iya. Ini kan kadang-kadang juga jengkel, Pak. Jengkel juga. Kok ibu orang ngecek gitu ya. Nek saldonya habis mestinya tahu, tapi ya udahlah, itu namanya manusia kan. Artinya itu adalah suatu kelemahan gitu. Betul, ada yang prepare, ada yang enggak. Sehingga kelemahan itulah yang akan kita perbaiki di kedepan ini adalah dengan cara penerapan MLFF. Multi-Lane Free Flow. Artinya free flow, artinya tidak ada hambatan sama sekali. Betul. Nanti orang itu tahu-tahu dipotong saldonya ngono ya. Berarti kayak semacam wus lewat auto debit. Wus lewat lihat loh kok berkurang gitu. Iya, kira-kira gitu. Komen. Itu kira-kira Pak. Ya, paham. Berarti kan Multi-Lane Free Flow ini pembayaran tol secara auto debit gitu. Ya. Ada lagi, Pak? Ada lagi. Kita juga akan terapkan ini. Apa namanya? WIM, oke. WIM itu aja back in motion, artinya kita akan melakukan penimbangan terhadap kendaraan yang lewat dalam kondisi kendaraan berjalan. Oke. Kenapa gitu? Karena memang ini terkait dengan budaya kita ya, kadang-kadang terutama mohon maaf pengusaha angkutan.
Ya toh, maunya itu yo nyarter mau kendaraan truk itu ya dipenuhi sampai luar biasa gitu. Nek iso sekali angkat gitu kan. Artinya dia akan menghemat biaya. Betul. Tetapi dampaknya apa? Satu adalah kerusakan kendaraan jalan. Yang kedua adalah membahayakan pengendara lain. Ini kan Pak. Sehingga ada istilah odol, itu over dimension overload gitu ya. Ada yang dimensinya cukup tapi bebannya berat. Ada yang bebannya ringan tapi dimensinya luar biasa gitu kan. Ini kan juga membahayakan ya. Sehingga kita akan mengetatin aturan ini. Odol nggak boleh lewat. Caranya gimana? Ya itulah dengan adanya WIM tadi, ditimbang di sana. Konsekuensinya kita memang harus menyediakan tempat parkir yang luas, menyediakan gudang, sehingga nanti begitu ketahuan, nanti akan kita stop, kita parkirkan di sana untuk menurunkan barang, ditaruh gudang sementara. Atau diangkutkan atau? Itu teknisnya nanti kita. Belum ya. Nantinya lebih jauh lagi nanti WIM ini akan kita koneksikan dengan namanya ETLE gitu ya, artinya Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE ini terkait dengan masalah denda atau masalah sanksi lah, karena dia melanggar aturannya nggak boleh, ada nekat denda. Jadi langsung begitu dia lewat melanggar langsung connect di tempatnya lantas sana. Oh, mobil nomor ini lewat jam sekian, ini ada pelanggaran berupa kelebihan beban sekian. Itu mereka tahu. Jika kami operator ya enggak perlu repot, udah langsung ditindak oleh mereka. Ada kerjasama kita dengan mereka. Kira-kira gitulah. Iya, tapi kalau misalnya itu memang semua teknologi itu diterapkan, pastinya itu akan mengurangi jumlah kecelakaan ya Pak. Mungkin ada pengaruhnya juga, kemudian jalan juga awet. Pada akhirnya itu. Kemudian ada nggak Pak misalnya alat untuk menanggulangi kecelakaan? Seperti beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kecelakaan yang cukup mengejutkan, salah seorang artis gitu, nggak usah disebut namanya, itu juga di jalan tol gitu loh Pak. Ya apapun itu di jalan tol ya Pak. Siapa yang salah dan siapa yang melanggar gitu. Ada nggak Pak teknologi yang luar nantinya biasa itu? Ini Vanessa ya? Ya sudah nggak disebut namanya, kenapa disebut? Luar biasa nih tapi ya mudah-mudahan itu khotimah lah ya. Artinya itu hanya ada apa untuk ini aja. Pembelajaran Pak. Maksudnya kedepannya apakah dengan adanya kejadian itu pihak tol akan memperbaiki sistem dan lain sebagainya seperti itu? Gini, sebetulnya tol kita ini sudah didesain dengan tingkat standar keamanan dan kenyamanan cukup tinggi gitu ya. Tinggi sekali gitu ya. Artinya melebihi standar jalan biasa lah. Namun kembali lagi bahwa kecelakaan ini masih banyak terjadi karena memang budaya kita yang masih rendah. Standarnya tinggi tapi budaya kita rendah, sehingga orang itu untuk berkendara dengan baik benar itu memang masih sedikit, sehingga sering terjadi kecelakaan, istilahnya ya human error lah gitu ya. Katakan kendaraan tidak fokus, kendaraan ngantuk tetap nekat, kemudian sambil WA-an, kendaraan yang WA-an hebat gitu ya. Mobil mahal. WA-an, gitu kan. Ini kan juga sebenarnya budaya yang nggak baik ya. Meskipun sebetulnya kalau kita pikirkan bahwa kendaraan kita mungkin kecepatannya sekitar 120 lah gitu ya. Karena kita juga bukan pembalap sebenarnya. Tetapi Pak, kalau saya pernah itu di Eropa sana ya, bahwa orang naik kendaraan itu saya pernah naik kayak mobil minibus yang ya itu sampai kecepatan di atas 200 loh, tapi masih nyaman sekali gitu. Nyaman sekali. Tapi memang mereka aturannya ketat sekali. Namanya sopir driver itu memang wajib istirahat dalam waktu 3 jam. Nggak boleh tidak, harus wajib. Lebih dari itu dia akan kedenda. Dan mereka ada alat khusus untuk monitoring itu gitu kan. Monitor kelelahan gitu ya. Jadi mereka harus wajib istirahat setelah jalan sekian jam gitu ya. Kalau kita ya udah dari Jakarta Surabaya
15 jam masih kuat terus. Ya. Nah, gitu ya. Minuman itu campur ini atau ya. Nah, selain standar tinggi, sebenarnya kita tuh di jalan tol kita juga udah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas gitu ya. Contohnya kita udah diberi rambu tuh banyak, rambu setiap berapa meter itu di rambu mengingatkan kecepatan, mengingatkan jalur, jangan pakai jalur ini dan sebagainya, itu banyak. Terus juga ada barrier ya toh. Kalau ada kecelakaan pun dia masih bisa tertolong lah. Kemudian ada marka, ada lagi guardrail. Terus kalau malam udah ada lampu jalan tertentu gitu kan. Semua itu adalah untuk memberikan fasilitas kepada pengguna jalan supaya lebih aman, lebih nyaman. Bayangin aja kalau Bapak di jalan ketinggian gitu nggak ada guardrailnya. Meskipun nggak ngantuk, ngeri juga tuh nonton. Iya, betul. Kan? Ngeri juga kan? Tapi ketika teaternya agak tenang gitu kan. Betul. Terus kemudian kita juga tol itu ada aturan memang jarak sekian puluh kilo harus ada rest area. Tujuannya apa? Yo istirahat, namanya rest area gitu kan. Atau TIP gitu ya. Supaya orang itu begitu terasa lelah, yo istirahat dulu lah. Minum, makan atau gerak-gerakan badan sebentar. Seger jalan lagi. Tapi faktanya orang itu kadang-kadang juga masih kuat, merasa masih udah jalan terus itu ngantuk. Itu kira-kira apa? Artinya baik standarnya udah tinggi, terus kemudian fasilitas pengamannya kita juga udah banyak sebetulnya, tapi kadang-kadang budaya kita yang belum, yang memang, tapi insya Allah suatu ketika pasti kita udah bisa mengikuti lah tuntutan itu. Ya, lagi Pak, ada pertanyaan mungkin. Betul nggak sih Pak, struktur tanah di setiap daerah itu berbeda-beda sehingga mungkin jalur tol itu di setiap daerah itu punya karakter masing-masing gitu. Iya, itu pasti. Kita di setiap daerah pasti punya karakteristik masing-masing. Tapi alhamdulillah di Solo Jogja ini cukup bagus karena memang dari kepasiran itu ya, pasiran, karena itu akibat daripada gunung berapi dulu itu terjadi sedimentasi sehingga memang ada daerah-daerah yang sangat jelek, terutama di pantai utara ya, itu soft soil sekali sehingga kalau kita melakukan pemancangan pun juga kedalaman sampai 40 meter sampai 60 meter luar biasa gitu ya. Itu tapi bedanya, beda dengan tempat lain. Nah, di tol kita insya Allah cukup bagus, nggak ada masalah. Iya. Kemudian adanya jalan tol ini nanti Jogja Solo hingga nanti bandara itu pastinya yang menjadi pusat perhatian masyarakat di pra pengerjaan adalah terkait dengan uang ganti untung tadi Pak, yang dimana uang ganti untung itu bisa mendongkrak satu ekonomi setiap wilayah kan, seperti itu Pak. Jadi di sini ada yang belum udah ada yang kebagian, ada yang belum kebagian kan gitu. Kalau yang sudah kebagian kan mereka beli mobil sekian jumlahnya, kemudian bahkan lagunya Didi Kempot yang Sewu Kutho itu sekarang sudah tinggal 300 Pak. Ya dibeli 700 ya tinggal 300. Blood listrik itu bayar tokennya, dibayar tokennya. Nah, itu gimana Pak? Menurut Bapak pengaruhnya dengan adanya proyek ini ekonomi warga, mendongkrak laju perekonomian khususnya di provinsi ini, Jawa Tengah dan DIY. Menurut Bapak seperti apa? Ya, tadi di depan sendiri Kak, saya jelasin ya bahwa tol ini dana investasi yang luar biasa besar, artinya. Iya. Menggunakan dananya cukup besar, baik untuk dana konstruksi maupun pembebasan lahan. Betul. Gitu ya. Konstruksi mungkin sekitar 19 triliun dari Solo sampai Kulon Progo. Kemudian lahan itu 17 triliun. Sehingga totalnya mungkin 30 something lah triliun, 36 atau berapa triliun. Untuk membebaskan lahan nih Pak, itu biaya konstruksi dan biaya lahan. Iya. Ini maaf tak mulai dari sana dulu ya biar nyambung ya, agak runut ya. 30 sekian triliun itu kalau kita bandingkan dengan APBD-nya Jogja DIY itu aja sekira-kira hanya 6 triliun lah kira-kira. Iya. APBD-nya Klaten itu kira-kira 2 triliun lah. Boyolali ya 2 triliun ya. Artinya berapa kali APBD gitu ya.
dengan adanya tol ini nantinya berarti peredaran uang itu banyak di wilayah Jateng DIY ini gitu ya. Banyak sekali uang beredar di sana. Artinya jauh melampaui daripada APBD yang ada. Dari fase pembebasan tanah dulu aja ya. Oke, pembebasan tanah dulu. Sebelum kita belum bicara masalah masa konstruksi. Pada fase pembebasan tanah, itu dengan dana yang sebesar itu masyarakat itu dengan menerima UGK, ini tentunya kan membuat mereka menjadi daya belinya naik, gitu kan. Yes. Mungkin kita sering baca di media sosial atau di media apapun, hasil banyak miliarder baru, gitu kan. Beli 3 mobil. Kayak mobil beli 3, beli rumah, luar biasa. Yeah. Ya alhamdulillah, artinya kan berarti kan ini berkah gitu kan. Dan itu nggak menyangka kalau di situ dilewati ternyata. Lah ya nggak kena pun pengen dikenai. Ya, yang nggak kena pengen dikenai. Senggol aku dong gitu. Nah, apa namanya? Tentunya multiplier efeknya ya orang punya duit beli kendaraan, beli sepeda motor. Ternyata kan dealernya juga ikut laku. Betul. Yang punya sepeda motor juga laku, yang jual BBM juga jadi laku. Artinya dampaknya cukup besar. Ini baru bicara masalah tahap pembebasan lahan. Baru gitu ya. pranya saja. Baru pranya ini. Pra ini udah dampaknya udah luar biasa. Gitu. Apalagi nanti bicara masalah pada fase konstruksi dan fase pasca konstruksi itu juga pasti ada. Gitu ya. Kalau bicara fase konstruksi ini artinya pada saat proyek sudah mulai jalan, ini tentunya proyek ini kan proyek besar dan akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar pula. Betul. Orang yang tadinya pengangguran, yang tadinya juga nggak jelas kegiatannya bisa ikut ke proyek. Betul. Akhirnya dengan ikut proyek berarti dia akan ada penghasilan, gitu kan, bisa membantu keluarga dan sebagainya. Daya belinya juga naik dan sebagainya. Itu bagi masyarakat, gitu ya. Kemudian yang punya warung atau restoran yang tadinya sepi, gitu kan, karena banyak tenaga, ya ikut menikmati hasilnya. Wah, warung saya kira rame, gitu. Bahkan di situ mungkin di dekat proyek-proyek situ muncul warung-warung baru. Pasti itu. Iya. Seperti di mana Pak? Di Kartosuro ya? Iya. Pasti itu ya, pasti akan terjadi seperti itu otomatis gitu ya. Kemudian orang yang punya kegiatan suplai material yang tadinya hanya ngarepin ya ke orang-orang masyarakat bangun rumah, sekarang dengan proyek itu rutin bisa nyuplai gitu kan. Nyuplai rutin. Kemudian pengusaha angkutan yang tadinya juga ngetem di pojok pasar sekarang dapat order nih ngangkut material ini dan itu. Semua kan selama masa konstruksi ini banyak sekali masyarakat yang insya Allah bisa merasakan dampak positif manfaatnya. Gitu ya. Jadi tidak hanya yang terkena dampak lahannya saja, tapi warga sekitar yang nggak terkena juga bisa ikut proyek di situ. Iya, itu pada fase konstruksinya. Ada juga fase pasca konstruksi, artinya setelah selesai operasi, pada saat operasi. Gitu. Operasi ini sesuai dengan fokus pembangunan Presiden saat ini bahwa infrastruktur ini terutama masalah tol ini memang harus bisa menghubungkan beberapa pusat perekonomian. Tidak hanya kota besar, tidak hanya Surabaya, Jakarta enggak. Tapi Jogja ini juga harus menghubungkan sampai ke daerah-daerah yang kira-kira ada industri kecilnya di mana gitu ya. Oh, ini di daerah Piungan mau ada industri kecil, ya udah tarik ke sana gitu ya. Sehingga nanti begitu ada pabrik, jangkauan ke tol juga enggak terlalu jauh. Di Sentolo sudah merencanakan ke depan mau ada wates baru, mau ada industri, ya kita cadangkan bikinlah gate di sana, gitu kan. Artinya begitu nanti itu udah jalan, jangkauan ke tol deket, dampaknya apa? Dengan itu berarti kan angkutannya mudah nih, berarti kan murah. Kalau murah, harga barang-barang juga akan turun. Masyarakat yang menikmati pula kan, gitu kan. Karena
ya pada akhirnya masyarakat lagi yang akan menikmati semua gitu kan. Kemudian dengan tol ini saya terus terang pernah Mas. Gimana? Pernah diledekin loh. Lah kita ini kan pelaku tol yang sering kemana-mana gitu kan. Di Trans Java ini kan sudah nyambung sampai Merak, Jakarta, sampai ke mana? Ke Purbalingga ya. Iya, Purbalingga. Purbalingga itu Pasuruan, Purbalingga lah, udah panjang, hampir sampai dengan Banyuwangi ya. Sudah 1.200 kilo lah, dan itu udah melalui 5 provinsi yang belum hanya DIY itu. Lah aku wong Jogja, aku malah harus pakai tol. Angger teman-teman tak ajak ke Jogja, nggak mau karena tolnya. Itu fakta loh ya. Iya. Nggak mau, nggak malas gitu. Nah artinya dengan tol ini nanti, insya Allah bahwa pasti dorongan orang datang ke, meskipun sekarang kita akui lah bahwa secara umum Jogja ini memang ada engagement tinggi ya, dan orang dorongan datang ke Jogja itu tinggi gitu kan. Nah dengan tol ini pasti akan lebih tinggi lagi. Dengan adanya fasilitas dan kenyamanan. Sekarang orang datang ke sini nggak mikir-mikir sampai berjam-jam, datang 1 jam balik lagi, hanya sekedar sarapan gudeg balik lagi ke Semarang, 1 jam 2 jam bisa kan. Makan siang kemana? Jogja lewat tol. Gitu kan. Ya itu terus dengan angkutan yang mudah, itu juga akan membuat hasil produksi yang tadinya itu hanya di situ-situ saja, sekarang tersalur kota lain, sehingga harganya akan mendongkrak harga hasil produksi tersebut gitu ya. Istilahnya bisa dipasarkan keluar dengan mudah gitu. Terus kemudian terkait dengan masalah kependudukan, Mas Nanang. Ya. Dengan adanya aksesibilitas yang menunjang ini, yang bagus ini, orang nggak pengen lagi tinggal di kota Jogja umpek-umpekan kan. Aku pengen cari rumah ning daerah Klaten Prambanan aja lah yang murah. Toh jangkauan ke sini paling setengah jam. Nah, gitu kan? Deket exit tol. Nggak perlu deket ngapain gitu kan? Itu membantu pemerintah dalam hal masalah kependudukan, tidak terjadi urbanisasi yang besar-besaran di kota gitu kan. Kemudian yang terakhir ada rest area. Rest area ini tentunya kan juga kita sediakan untuk masyarakat setempat juga. Artinya yang punya keahlian masak, jualan kuliner dan sebagainya, atau kerajinan kecil-kecilan rumah tangga, bisa didasarkan di sana, bisa diperdagangkan di sana. Tentunya ya memang dengan sedikit keterbatasan, karena memang jumlah rest area juga mungkin tidak bisa memenuhi seluruh UMKM yang ada di sepanjang tol ini. Pastinya ada seleksi, tapi ada jaminan UMKM masuk ke situ, maksudnya gitu. Iya, pasti ada. Itu kira-kira mana? Ya, menarik sekali pembicaraan kita pada sesi kali ini tentang tol Jogja Solo. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement Pak, mungkin untuk pemirsa, sekedar mengetahui bagaimana nanti, apa yang lebih menarik dari tol Jogja Solo nanti. Baik, sebagai closing statement saya bahwa tentunya kami mengharap dukungan dari semua pihak, masyarakat di seputaran Jogja Solo terhadap terselenggaranya tol ini. Kami yakin bahwa apapun, tol ini akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian maupun kehidupan masyarakat, khususnya di sepanjang tol Solo sampai dengan Jogja ini. Insya Allah nggak lama lagi tol ini akan segera terwujud. Terima kasih. Ya, demikian bias kita kali ini. Kita jumpa lagi di bias selanjutnya. Ciao.